Cek cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan segala bentuk pujian. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan yang terbesar adalah nikmat Islam wal iman. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita di saat ini adalah kita bisa menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita membaca daripada apa-apa yang menjadi rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu membaca kitab Sirah Nabi untuk Kamis yang pertama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di salah satu masjid daripada masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan semoga kita pun menjadi bagian orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, ketika beliau SAW bersabda berkaitan dengan 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 daripada mereka adalah wasyabun atau warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan mereka adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Setelah kita berusaha menghadiri panggilan Allah untuk menunaikan salat maghrib berjamaah yang sudah banyak sekali Rasulullah SAW sebutkan di dalam memberikan motivasi kaum muslimin bagaimana keutamaan salat berjamaah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya salat berjamaah lebih baik, lebih afdal daripada salat sendirian dengan 25 juz'an bi 25 juz'an. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan dengan bi 27
darajah, dengan lebih baik 27 derajat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita pun menghadiri daripada agenda masjid ini, yaitu kajian habis maghrib. Dengannya semoga ini bagian dari ciri-ciri ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jauh-jauh hari menghabarkan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman kepadanya tentang agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu tentang agamanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kefakihan terhadap agamanya. Maka bagaimana mungkin seorang ketika tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis, daripada majelis-majelis ilmu yang ada di dalam rumah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa memahami daripada apa-apa yang diinginkan oleh agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bagian dari golongan tersebut yang kelak mendapatkan naungan di hari kiamat, yang ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang kita dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ketika nanti kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan 3 hal. Yang pertama adalah hufatan, yaitu tidak beralas kaki, ya. Kemudian uratan, dalam keadaan telanjang. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Kita dikumpulkan di mana dalam keadaan yang demikian sementara matahari didekatkan. Maka benar-benar tidaklah kita berharap, kecuali harapan kita adalah memohon agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bagian dari golongan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang sabat, orang-orang yang kokoh, orang-orang setia, orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian daripada mereka yang berusaha istiqomah di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita masih pada poin Ghazwatul Ahzab yang belum tuntas. Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Ahzab, ya, ini merupakan isim jamak dari kata hizb, ya, yaitu perang Rasulullah SAW kaum muslimin di Madinah, yang mana yang mereka hadapi bukan satu kelompok atau 2 kelompok, bukan hanya satu kabilah atau 2 kabilah, melainkan berkumpulnya beberapa kelompok, berkumpulnya beberapa kabilah, berkumpulnya beberapa pasukan dari negeri-negeri yang berjauhan. Ada disebutkan, ya, dari Yaman, dari Irak, ya, kemudian dari Quraisy sendiri, dari Mekah. Ya, mereka bersatu padu seakan-akan apa? Hati mereka bersatu. Padahal, ya, mereka orang-orang yang memusuhi Islam, ya, hati-hati mereka sebenarnya bercerai-berai. Ya, hati-hati mereka sebenarnya bercerai-berai, tetapi seakan-akan mereka membuat apa? Gebrakan, ataupun mereka membuat sebuah pasukan yang menyatu, ya, yang disebut kemarin sebagai apa? Al-Aramram, ya, pasukan sekutu. Yang mana singkat cerita kemarin kita sudah bahas bagaimana orang Quraisy datang menuju Madinah, ya, dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Ya, masih ingat siapa Abu Sufyan? Adalah sosok, ya, yang menjadi cikal bakalnya terjadinya perang Badar. Ya, dulu, ya, beberapa tahun yang lalu, Abu Sufyan adalah orang yang membawa kafilah dagangnya Quraisy, yang ketika Rasulullah SAW ingin mencegatnya, tapi Abu Sufyan mengirim surat, ya, kepada Quraisy, sehingga Quraisy datang
Harapannya adalah untuk menyelamatkan dagangan-dagangan orang Quraisy, kafilah dagang orang Quraisy, tetapi mereka adalah menginginkan peperangan. Nah, maka di Ahzab ini, ya, perang Ahzab itu juga dikenal nanti hari ini dikenal atau dalam sejarah pun dikenal, nama lain daripada perang Ahzab adalah perang Khandaq. Ya. Jadi ada dua nama yang sama-sama benar. Ya. Kalau Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan kisahnya di dalam surat yang namanya surat Al-Ahzab. Perang Khandaq pun juga benar karena tidak lepas daripada kejadian Ahzab ini dengan yang namanya Khandaq. Apa itu Khandaq? Parit. Ya, parit yang lebar, yang panjang, yang membatasi antara ya orang Madinah dengan orang yang dari luar Madinah. Nah, untuk pengetatan, penjagaan bagaimana musuh datang ke Madinah. Maka Abu Sufyan dari Mekah ini membawa sekitar 4.000 pasukan. Kemudian 300 kuda perang. Dan kemudian 1.000 unta. Persiapan yang matang untuk perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya, untuk menggempur Madinah saat itu. Kemudian bergabung dengan pasukannya Abu Sufyan. Dari ya mereka yang keluar dari ya sekitar Najd. Najd itu adalah sekitar Yaman, Irak dan lain sebagainya yang terkumpul sampai 6.000 pasukan. Yang total berarti kurang lebih 10.000 pasukan yang ingin melumat ya kaum muslimin di Madinah. Ya. Yang mana jumlah kaum muslimin di Madinah semuanya, sak perempuannya, sak anak-anaknya pada waktu itu ya diinformasikan atau dihabarkan oleh ahli sejarah, maka tidak lebih dari jumlah pasukan yang akan menggempur kaum muslimin. Karena nanti di pertengahan peperangan Ahzab ini, ya di dalam proses Ahzab ini, maka orang-orang daripada orang Yahudi yang ada di Madinah yang sejatinya mengadakan perjanjian damai dengan Rasul SAW, mereka pun nantinya juga berkhianat. Maka digambarkan keadaan itu luar biasa gentingnya. Di depan musuh puluhan, ya, ribuan, di belakang ada musuh. Ya. Luar biasa keadaan yang mencekam pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka sebagaimana yang sudah kita bahas sebagian di pertemuan sebelumnya, saat ini kita adalah membahas tentang inti daripada perang Khandaq atau perang Ahzab dengan tema baina tarfail Khandaq, ya, di antara dua sisi parit, ya. Di seberang sana pasukannya Abu Sufyan, di seberang dalam ya adalah pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, wa akbalat Quraisy wa man tabi'ahum fi 4,000 wa ma'ahum 300 farasin wa 1,000 ba'irin yar'asuhum Abu Sufyan. Orang Quraisy memberangkatkan pasukannya sejumlah 4.000 pasukan, dan bersama mereka 300 farasin, 300 kuda, wa 1,000 ba'irin, dan 1.000 unta. Kenapa unta bawanya banyak? Di antara fungsi mereka membawa unta banyak adalah untuk persediaan makan, ya, untuk persediaan makan. Jadi dalam bentuk hewan hidup, ya, dalam lauknya masih hidup gitu loh. Yar'asuhum Abu Sufyan, ya, di bawah komando atau pimpinan utama seorang yang bernama Abu Sufyan. Wa yahmilu liwa'ahum Utsman ibnu Talha ibn Abi Talha. Yang membawa panji mereka adalah yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha. Ya, kemudian Akbalat Ghatafan wa man tabi'ahu min ahli Najd. Ya, menyusul atau bersekutu dengan orang-orang Quraisy dengan pasukannya Abu Sufyan itu adalah Bani Ghatafan.
Dan siapa-siapa yang mengikuti Bani Ghatafan min ahli Najd fi sittati alaf, dengan membawa kurang lebih 6.000 orang, 6.000 pasukan. Ya, fanazalu bidzan binaqmi. Ya. Mereka turun di sebuah tempat yang namanya Dzanab Naqma. Ila janib Uhud, di seberangnya gunung Uhud. Wa kana qudumu hadzal jaish al-aramram, adalah kedatangan pasukan sekutu ini yang disebut dengan Jaisul Aramram, yaitu pasukan gabungan dari Mekkah, kemudian dari Najd dan Bani Ghatafan dan sekitarnya, yang total adalah 10.000 pasukan. Ila aswaril Madinah, di pinggiran Madinah, merupakan apa? Balaan syadida, ya, sebuah hal yang sangat ditakutkan atau sangat dikhawatirkan, ya, wa mukhifan jiddan, sangat menakutkan kaum muslimin, ya. Bagaimana mereka dikelilingi atau dikirim pasukan yang jauh jumlahnya lebih banyak mereka daripada penduduk Madinah dan istri anak-anaknya. Maka keimanan di sini dipertaruhkan, keimanan para sahabat Nabi SAW dipertanyakan, ya. Akankah masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka yakin bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Keadaan kaum muslimin, terguncangnya kaum muslimin melihat datangnya 4.000 pasukan, kemudian disusul 6.000 pasukan tersebut, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, ayat 10 sampai 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إذ جاءكم. Ya, ingatlah tatkala mereka itu datang, pasukan-pasukan itu datang, min fauqikum, Allah gambarkan dari atas, wa min asfalamikum, dari bawah, wa idzagatil absar, mata-mata kalian itu, orang-orang beriman pada waktu itu, ya, buram gitu ya, bingung saking bingungnya. Wa balagatil qulubul hanajir, dan sampai mereka merasakan tersesat hati mereka sampai ke kerongkongan mereka, ya. Karena secara matematika ini hancur ini Madinah ini, ya, mendapatkan kiriman pasukan yang luar biasa secara matematika manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadhunnuna billahi dzununa, maka mereka, ya, berprasangka kepada Allah dengan beraneka ragam prasangka, ya. Ya, kalau orang beriman insya Allah kuat hatinya. Orang-orang munafik, ya, wes belot, ya, sudah apa? Keluar sifat aslinya dan lain sebagainya. Nanti akan dikisahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hunalika ubtiliyal mu'minun. Disitulah, di dalam keadaan ini ketika musuh ini berdatangan, orang-orang beriman diuji ketenangan dan kekuatan hati mereka dan keimanan mereka. Sementara wa zulzilu zilzalan syadidan, sementara mereka digoncang, hati mereka benar-benar digoncang, zilzalan syadida, dengan goncangan yang sangat hebat, ya, karena mereka secara manusia biasa pun memikirkan prasangka-prasangka yang akan mereka hadapi, sedemikian besarnya pasukan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, inilah orang-orang yang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, orang-orang beriman tatkala melihat gabungan pasukan yang datang, ya, menuju Madinah tersebut, apa kata orang beriman? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul.
Mereka mengatakan, ini yang Allah janjikan, begitu pula Rasul janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan keadaan tersebut, gentingnya keadaan tersebut, wa ma zadahum, maka menjadikan tambahnya bagi mereka, ya, illa imana wa taslima. Wa mazadahum, dan tidaklah menambahkan di dalam diri mereka, bukan tambah takut, tambah khawatir, tambah apa. Takutnya ya normal sebagai manusia, khawatirnya normal, tetapi yang terdalam di dalam hati mereka, wa mazadahum, dan tidaklah menambahkan di dalam diri mereka illa imana, kecuali keimanan yang lebih kokoh, keimanan yang lebih kuat, wa tasliman, dan pasrah, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda keadaan ini wa ammal munafikun, orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik mulai kelihatan kepanasan, aslinya mulai kelihatan tatkala pasukan di hadapan mereka. Apa kata orang-orang munafik ataupun mereka yang di dalam hatinya ada penyakit? Faqalu ma wa'adanallahu wa rasuluh illa ghurura. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, begitu pula Rasulnya menjanjikan sesuatu illa ghurura, kecuali hanya tipu-tipu, ya. Kecuali hanya sesuatu yang menipu, ya, karena orang munafik yang hatinya sakit melihat 10.000 pasukan di depan mata, wis amboh iki wis, gitu kan, angel wis, kalah gitu loh, gak mungkin menang, ya, karena secara matematika manusia ya seperti itu. Mereka mengelak-elak Rasul SAW, wa'adanallahu wa rasuluh, Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya, bagaimana orang-orang munafik, ya, mencerca Rasul SAW di dalam surah Al-Ahzab ayat 12. Ya, mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluh, tidaklah Allah dan Rasulnya memberikan janji illa ghurura, ya, kecuali tipu-tipu. Nah, wastahlafa Rasulullah SAW alal Madinah, ya, kemudian Rasulullah SAW mewakilkan, ya, Madinah kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Wa ja'alan nisa wad darari fil atam, kemudian menempatkan para wanita dan anak-anak, yakni al-atfal fil atam, di dalam benteng-benteng, disatukan, ya, dijadikan satu, ya, wanita-wanita dan anak-anak. Sementara orang laki-laki, ya, ikut bersama Rasulullah SAW. Adapun Madinah, ya, tetap dalam keadaan seperti ini diwakilkan kepada seorang laki-laki. Yang padahal kenapa Abdullah bin Umi Maktum ini tidak diajak berperang? Kenapa Abdullah bin Umi Maktum tidak diajak berperang? Bahkan diwakilkan untuk menjaga Madinah. Kenapa kok gak dipilih wanita begitu, yang mungkin lebih lincah? Kan ada sebagian sahabat wanita Nabi SAW pun bisa berperang, ya kan? Mesti ada. Tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan pemimpinnya di situ apa? Wanita. Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Umi Maktum sebagai wakil Rasulullah SAW, ya. Yang padahal Abdullah bin Umi Maktum itu adalah seorang sahabat yang buta. Seorang sahabat yang buta. Mungkin, ya, kita pun kalau melihat akan mengira, loh yo opo ini? Orang buta bisa. Tapi poinnya adalah di situ Rasulullah SAW memberikan perwakilan kepada seorang laki. Nah, wa ja'alan nisa wad darari fil atam summa kharaja fi 3,000 minal muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengajak 3.000 kaum muslimin, ya, 3.000. Faja'alu dhuhurahum ila jabalis sila wa tahassanu bi, sampai mendekati perbatasan yang namanya di situ ada bukit, ya, bukit Sila, dan menjaga di situ, yaitu antara hamparan parit yang sudah dibuat Rasulullah dan para
sahabatnya. Wal khandaq bainahum wa bainal kuffar. Di depannya ini ada parit yang di sisi dalam adalah Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin. Di sisi luar ini kaum musyrikin atau pasukan Ahzab. Nah, wa ba'da an istaqarral musyrikun wa tahayya taqaddamu nahwal Madinah. Falamma iktarabu minal muslimin fawaja'u bi khandaq arid yahul bainahu wa bainal muslimin fabuitu. Di sisi lain pergerakan kaum musyrikin 10.000 pasukan semakin mendekat ya kepada perbatasan Madinah. Kemudian fawaja'u bi khandaq arid yahul bainahu wa bainal muslimin. Mereka terperanjat, mereka terheran-heran, mereka terkaget-kaget di luar dari perakiraan skenario yang akan didapatkan ya. Di luar dari perakiraan yang mereka sudah ya persiapkan matang-matang, nanti menyerangnya ke sana, nanti larinya ke sana ya. Mereka mendapatkan sesuatu yang mengejutkan mereka. Komandan mereka yang bernama Abu Sufyan mengatakan, tilka makidah ma'arafat hal Arab. Tipu daya apa lagi nih Muhammad ini? Kok ono-onoe parit ning Arab? Ma'arafat hal Arab. Orang Arab dari dulu nggak mengenal membuat parit itu terus geopo gitu. Ini enek parit gitu loh. Yang kita nggak mungkin ke sana, di situ berjejer pasukan kaum muslimin ya liwatul panah kan begitu. Nggak bisa. Ya. Makanya ya disebutkan di sini, masya Allah. Fa akhadiyadruna haula fi taisin wa ghal. Abu Sufyan ini muter cari celah sambil apa? Gemes dan mangkel dan marah jadi satu. Ya opo ada perang tapi gak iso pedok musuh kan begitu. Kita itu bawa 10.000 pasukan dengan bangganya mau bisa melumat Madinah ya kan. Tapi gak bisa masuk ini. Maka mereka muter-muter mencari celah dan tidak mendapatkannya. Kenapa? Setiap mau masuk, pasukan kaum muslimin sudah bersiap untuk menghujani panah dari sebelah di sisi kaum muslimin. Nah, di semua sisi, ya, di semua sisi, tidak bisa. Misalnya mereka mau ya kerja bakti dulu gitu ya, nguruk parit, tidak bisa. Karena pasukan ini berjajar, standby bersama Rasulullah SAW. Ya, waqtarral musyrikun ila faradil hisar alal Madinah baina lam yakun musta'idin. Dikarenakan ada parit, maka rencana dua yang tidak pernah difikirkan oleh mereka, yaitu apa rencana dua? Mosok mulai. Ya, sudah sampai sini, mosok mulai. Maka rencana dua yaitu apa? Pengepungan. Tapi di sisi lain, mereka nggak siap dari rumah itu untuk mengepung. Beda dengan kemarin ketika Rasulullah SAW mengepung Bani Nadir ya, sawah-sawah dibakar sama Rasulullah SAW. Gimana Bani Nadir akhirnya menyerahkan diri. Ini mereka nggak siap untuk mengepung Madinah, bukan negarane dhewe. Ngepung negarane wong, tapi nggak persiapan kan begitu. Jadi kata penulis ya, baina malam yakun musta'idina. Mereka membuat rencana dua, yaitu pengepungan, tapi di sisi lain mereka tidak siap untuk mengepung, sehingga mereka harus mendirikan tenda di situ, bermukim di situ, sambil menunggu bagaimana kapan bisa masuk pasukan ini menuju Madinah. Fa akhadhu yakhrujuna fin nahari yuhawiluna aburul khandaq wal muslimuna yujabahu lahum ala tul khat. Mereka berusaha, semuanya berusaha pengen menyeruak, pengen masuk. Tapi ya tidak bisa. Kaum muslimin lebih sigap karena yang mempunyai wilayah gitu loh. Ya, mungkin pasukan kaum muslimin sudah berada lebih tinggi di atasnya atau bagaimana. Intinya mereka nggak bisa masuk di seluruh sisi. Mereka semua berusaha dan tidak bisa. Siang hari, pagi hari, sore hari, di waktu-waktu mereka berusaha, sementara kaum muslimin ya menjaga. Sampai karena memang menjaga pasukan yang begitu besar, ya, dituliskan, ya,
Ketika itu, di waktu itu, hatta fatat minhum wa min Rasul sallallahu as-salawat. Sampai-sampai di siang hari itu Rasulullah SAW di waktu itu ya belum bisa menunaikan sholat zuhur dan asar. Ya. Karena apa? Ya menjaga ini, menjaga parit. Ya. Yang ketika itu walam yatamakam min ada ila ba'da ghurubis syam. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholatnya kapan? Ketika sudah terbenam matahari. Karena zaman dahulu perang itu kalau malam selesai, perangnya ketika siang hari. Nah, ya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat ketika sudah terbenamnya matahari. Ya. Ini darurat kelas berat loh, ya. Ini darurat kelas berat, ya. Kemudian ya di sisi lain penulis mengatakan walam takun sholatul khauf qad syuri'at khinadak. Ketika itu ya salat khauf yaitu salat ya salat di medan pertempuran itu belum disyariatkan. Ya, jadi salat di medan pertempuran kan ada caranya ya. Ada shaf pertama salat, shaf kedua berjaga, nanti terus gantian dan seterusnya. Nah, dibahas di dalam bab salat yaitu salatul khauf ya. Salat di kala peperangan. Nah, hari demi hari hanya begitu. Ya, pasukan musuh pengen masuk tapi tidak bisa. Pasukan musuh pengen masuk tidak bisa. Sementara sekali lagi tadi telah disampaikan, ya pasukan musuh ini pada dasarnya tidak siap untuk ya pengepungan karena pengepungan itu tentu membutuhkan biaya yang lebih gitu kan. Jatahnya kemarin dihitung ya gempur Madinah dan mulai gitu kan. Ini jadi bertahan di sini. Ya, konsumsinya loh. Ini kan juga dipikirkan ya kan. Kalau bertahan. Nah, wa fi adil ayyam sampai suatu hari ya kharaja nafar ya, kharaja nafar min fawaris dari pasukan berkudanya Quraisy. Yang di dalamnya ada Amr ibnu Abdud wa Ikrimah bin Abi Jahal. Insyaallah ketika perang Ahzab ini Ikrimah masih menjadi ya pasukan berkudanya Quraisy. Karena nanti di akhir ya di waktu ya pada akhirnya nanti Ikrimah ini menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ikrimah ibnu Abi Jahal ini anaknya Abu Jahal. Kemudian Dhirar ibn al-Khattab ya, Dhirar ibn al-Khattab berarti saudaranya Umar ya, bin Khattab. 3 pasukan penunggang kuda ini yang top miliknya orang Quraisy ini wa ghairum dan lainnya, maka mereka menyeruak masuk ke dalam paret yang sisinya paling sempit ya. Dengan kudanya mereka berpikir dengan lompatan kudanya kemudian lompat lagi sampai kepada pasukan kaum muslimin. Tetapi lagi-lagi kaum muslimin menerima dengan baik, yaitu apa? Yaitu penjagaan panahnya, tombaknya, tidak bisa. Maka ya fa kharaja Ali bin Abi Thalib fi nafar minal muslimin fahala bainahum. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib lah yang menyambut kedatangan siapa tadi? Ikrimah bin Abi Jahal, Dhirar bin Khattab, kemudian siapa? Amr bin Abdud. Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ya fa kharaja Ali bin Abi Thalib fi nafar minal muslimin. Dan beberapa kaum muslimin fahala bainahum wa bainal makan alladzi iktahamu minhu al-khandaq fada'a Amr ibn Abdud ila al-mubarazah ya faghdabahu Ali hatta nazala min al-faras fadajawala wa tasawala hatta qatalahu Ali. Salah satu di antara penunggang kuda itu yang bernama Amr ibn Abdud, dia mengajak perang tanding, mengajak duel. Kadeknya gak perang-perang ikut sawang-sawangan tok gitu kan. Ya kan mau masuk tidak bisa gitu. Akhirnya apa? Mengadakan
namanya mengajukan wes ayo duel kendeng kok mana gak perang-perang toh. Ya kan nggak bisa masuk, nggak bisa bertemu. Disambut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sekejap Ali turun dari kudanya dan bisa menghunuskan pedangnya sehingga membunuhnya. Ketika itu inhazamal baqun ya waqad malahumur ru'b. Teman-temannya tahu ada yang sudah dilumpuhkan, teman-temannya mundur lagi. Wah, ini pasukan kaum muslimin ki yo kuat men toh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pun juga sebenarnya dikenal oleh orang-orang Quraisy. Nah, wa in hazamal baqun wa qad malahum birru'ar. Maka mereka lari mundur dan tertanam kembali rasa takut dan khawatir ya bahwasanya orang-orang muslim ini sekarang top wis pokoknya begitu ya. Hatta taraka Ikrimah ramha. Ikrimah pun lari mundur ya sampai ramhahu yaitu apa? Tombaknya ditinggal. Wis melayu pokoknya. Wasa kata Naufal bin Abdullah fil Khandaq, dan dalam pelarian itu ada seorang yang bernama Naufal bin Abdullah jatuh ke parit dan dibunuhlah oleh kaum muslimin. Wa usiba asnal ya muramah adadun qalil min at-tarfain wa balagha adadun qatlal musyrikin 10. Di dalam pertempuran kecil ini ya maka terbunuh dari orang musyrikin 10 orang, sementara syahid dari kaum muslimin 6 orang. Tetap ada yang syahid ya 6 orang karena tadi diawali oleh adu tanding tadi. 6 di waktu tersebut wa usiba Sa'd bin Mu'ad ya bisahm ya qata'a ini kahlahu ya. Sa'd bin Mu'ad seorang ya pernah kita kisahkan. Sa'd bin Mu'ad adalah salah seorang pemimpin dari suku Aus yang dulu ketika masuk Islam ya melalui sahabat siapa? Dai pertama yang dikirim Rasulullah SAW ke Madinah. Sahabat siapa? Mus'ab bin Umair sambil diingat-ingat ya. Tapi pun cerita tok iki kalau murojaah. Sahabat Mus'ab bin Umair ya. Sahabat Mus'ab bin Umair dengan Sa'ad bin Zararah ya berkeliling-keliling di Yasrib pada waktu itu. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad pada waktu itu ya melihat gerak-geriknya siapa? Mus'ab bin Umair ini pun karena dia pimpinan kepala suku, dia nggak mau mendekat. Dia panggil keponakannya yang seorang preman yang bernama siapa? Usaid bin Al-Khudair ya, Usaid bin Al-Khudair. Usaid bin Al-Khudair pun datang dengan congkaknya dengan marah-marah mengatakan, "Kalau kau masih sayang sama nyawamu, mulia gitu kan. Pulang. Jangan bikin gara-gara di kampung sini gitu kan." Maka kejelian, kecerdasan Mus'ab bin Umair ya sudah pernah kita bahas kenapa Rasul ke Madinah ya. Kenapa Rasul mengirim dai pertama itu Mus'ab bin Umair, orang yang halus, bisa ngomong, bisa ngemong. Ya, coba kalau yang dikirim seperti Umar bin Khattab kan dikatakan seperti itu ya apa? Woi lek sayang nyawamu mulia, ayo kan begitu. Tapi bukan. Mus'ab bin Umair dengan kejelian kecerdasannya mengajak bicara Usaid bin Khudair, dengarkan terlebih dahulu. Kalau ini kebenaran, tentu ya sebagai seorang pimpinan suku ya menerima kebenaran, wong ini benar. Kalau ini salah menurut panjenengan, ya wis aku mulai gitu loh. Katanya Usaid bin Khudair apa? Kamu adil gitu kan. Kamu adil. Wah, panjang ya. Lanjut ya. Gampangan grogi kalau dilek ini. Lanjut ya. Oh, sik orang mulai ini. Perangnya orang das ya, orang itu. 6. Jadi Usaid bin Khudair karena memang harus cerita posisinya. Karena saya melihat juga beberapa di edisi pertama belum ikut gitu. Sebagian yang belum ikut edisi pertama. Misalnya dia ujian paling bisa nggarap orang kan gak karo. Sayang kajiannya kayak enak ujiannya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi menceritakan Sa'ad bin Mu'ad, tetapi itulah proses masuk Islamnya. Usaid bin Al-Khudair akhirnya masuk Islam.
Usaid bin Al-Hudhair ini ngerti pola pamannya ini. Namanya Sa'ad bin Mu'ad, ya, kepala sukunya suku Aus. Iki ora sembarangan jadi kepala suku. Maka dibuatlah nakidah, apa seperti makar. Dihapusi wis mbuh piye ngomongnya piye. Ya, lek sampean ape ditantang ape bubar ape dikapakne karo kae. Wis pokoke kudu rono kowe piye dan seterusnya. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun datang sama posisi seperti Usaid bin Hudhair keponakannya tadi. Ya, kepala suku kok, ya. Masa direndah-rendahno ya kan? Langsung mulia kamu jangan gara-gara sini. Kalau mau sayang sama nyawa sama persis marahnya. Maka Mus'ab bin Umair pun memberikan negosiasi yang sama sebagaimana keponakannya tadi. Maka di situ Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Ya, disebutkan di dalam kitab ini pula sudah kita baca, tidak sampai terbenam matahari, ya. Sa'ad bin Mu'ad mengumpulkan warganya semuanya. Aku lepaskan jabatan pemimpin suku. Ya, kalau tidak manut sama aku. Kalau sampai warga semua masih butuh saya sebagai pemimpin, ayo masuk Islam. Ini namanya memanfaatkan jabatan untuk berdakwah. Maka semua pada hari itu masuk Islam sebelum terbenamnya matahari. Satu suku loh, masya Allah. Ya, ini Sa'ad bin Mu'ad, kehebatannya atau fadilahnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, semua masuk Islam, kecuali seseorang yang bernama kalau tidak salah Al-Usairim, pakai shot Al-Usairim. Al-Usairim itu ketika hari itu tidak masuk Islam, tapi di hari-hari berikutnya maka Al-Usairim ini sebelum meninggal sudah masuk Islam. Lah, di perang Ahzab ini tadi ketika perang tanding kemudian ya ada sedikit berkecamuk di sisi parit yang baru ada tanding bersama Ali bin Abi Thalib tadi bersama Ikrimah bin Abu Jahal tadi. Usibah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini terluka. Tapi terlukanya lumayan parah, yaitu apa? Tersabet ya, terkena anak panah urat nadinya. Ya. Fada Allah an yubkiyahu in kana qad baqa min harbi Quraisy syai'in. Ya, maka beliau radhiyallahu taala anhu Sa'ad bin Mu'ad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memanjangkan usianya, ya, ben bisa terus ikut berperang. Ini belum selesai perangnya ini loh. Ya. Fa illa fayaj'alu mautahu fi hadzal jurh. Ya, kalau memang tidak bisa diberi umur panjang ya semoga syahid dengan luka karena ini. Ya, luka karena peperangan, nggak sampai tersabet lehernya, tidak cuma luka ini dari urat nadinya, tapi ya nemen kan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya Allah, panjangkan usiaku, ini belum selesai ini. Ya, bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau memang meninggal, semoga meninggal karena luka yang didapatkan dalam perangan tersebut. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sisi lain, yaitu di sisi ujung Madinah di bagian belakang. Jadi Madinah ini kan posisinya tadi begini, okay? Di depan parit, di belakang adalah orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah. Wa kanat Quraidah fi ahdi ma'a Rasulullah sallallahu. Wa qad sabaqa dzikru fajaa, ya. Singkat cerita, panjang soalnya harus diringkas. Jadi Bani Quraidah itu posisinya dia satu daerah dengan Madinah, tapi di belakang. Jadi tidak ada penghalang antara Bani Quraidah, ini Bani Quraidah adalah salah satu ya kabilah daripada suku-suku Yahudi. Tidak ada penghalang, misalnya mau menjempur kaum muslimin itu nggak lewati parit gitu loh. Ya, karena daerahnya satu. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang berada di atas perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Karena dulu kita sudah membahas ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, selain membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, disyariatkan adzan, maka yang keempat adalah membuat peraturan al-qanun, ya, ad-dahiliyah wal kharijiyah, yaitu peraturan undang-undang internal dan eksternal. Nah, internal untuk kaum muslimin, ketertiban kaum muslimin, yang eksternal untuk kaum muslimin hidup berdampingan dengan non muslim. Ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Jadi
Maka bisa disangkal kalau kita belajar sejarah, orang muslim tidak mengenal toleransi. Ya, jauh-jauh 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana kita bertoleransi, hidup bertetangga dengan agama yang berbeda. Rasulullah tidak mengganggu orang Yahudi, Rasulullah tidak mengganggu orang musyrik, tetapi juga perjanjiannya adalah orang Yahudi, orang Muslim ini juga tidak mengganggu. Nah, kembali kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini ya diusut-usut, dibisiki oleh sama mereka sehingga mereka ingkar janji. Ya, mereka sudah berkeinginan menyerang dari belakang. Disitulah Rasulullah SAW goncang. Rasulullah SAW memikirkan di depan musuh ribuan, di belakang ada anak-anak dan wanita yang siap dilumat oleh Bani Quraidah. Bayangkan, ya. Kita tidak bisa membayangkan keadaan waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzaghatil absar." Orang-orang beriman pada waktu itu pandangannya sudah kabur, bingung gitu kan. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan mereka sesak sampai ke atas kerongkongan. Wa tadzunnuna billahi dzununa, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aneka ragam prasangka. Hunalika ubtriyal mu'minun wa zulzilu zilzalan sadid. Disitulah orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Orang munafik mengatakan, ya, karena Muhammad, adalah Muhammad berjanjikan kepada kita menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Iki arepe hancur kok. Itu diantara olok-olokannya orang munafik, ya kan? Pasukan depan, di belakang pasukan. Yo opo jarine arepe naklukne Romawi, naklukne Persia. Ikhlas dhewe arepe hancur iki. Orang-orang munafik. Mereka mengatakan mawatan Allah wa rasuluh illa ghurura. Itu maksud ayatnya. Ya, kata orang munafik pada waktu itu, tidaklah Allah dan Rasulnya memberikan janji kecuali tipu-tipu. Jare ini naklukne Romawi, Persia. Wong iki lak dhewe bar iki mbuh piye ceritane, kan begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian pasukannya, ya, yaitu dipimpin oleh Maslamah ibnu Aslam, membawa 200 orang, kurang ya, jaga ke belakang. Kemudian Zaid ibn Harisah, pasukan kedua dipimpin oleh Zaid bin Harisah fi thalathi mi'ah, membawa 300 orang. Dari total 500 orang untuk apa? Liharasati dhararil muslimin, untuk menjaga wanita dan anak-anak di benteng, ya. Kemudian di sisi lain, ini dalam keadaan berkecamuk yang luar biasa keadaan Rasulullah SAW, namun kita bisa melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Wa arsala Sa'ad ibn Mu'ad wa Sa'ad ibn Ubadah. Ini kita selesaikan dalam poin ini, ya, karena faedahnya luar biasa. Fi rijalin minal ansar yastajiluna lahul khabar. Rasulullah selain, ya, mendapatkan kabar tadi, memerintahkan total 500 orang di bawah dua pimpinan, ya, yaitu dari Maslamah bin Aslam dan Zaid bin Harisah, 200 dan 300 orang, ya, untuk berjaga-jaga. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya, dan juga Sa'ad bin Ubadah. Ini orang Ansor semua, orang Madinah. Kenapa yang diutus ada orang Madinah? Karena mereka pribumi asli, kan, orang Madinah asli, yang mereka sudah lama sebenarnya bertetangga dengan orang Yahudi. Untuk apa? Yastajiluna lahul khabar, untuk menggali info lebih lanjut. Bener tak? Insyaallah Rasulullah SAW dalam keadaan yang luar biasa masih mau bertabayun, kan dengar khabar di belakang ini orang Yahudi mau mengempur ini, ya, dari belakang. Tapi Rasulullah masih, selain memang berjaga-jaga memerintahkan 500 orang, memerintahkan, ya, mantan-mantan pemimpin Ansor, orang-orang penduduk asli ini untuk cari khabar ke belakang. Bener tak ini orang Yahudi yang di belakang itu mau menyerang dari belakang. Luar biasa bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Dalam keadaan segenting ini masih bertabayun. Nah,
Fawajadul Yahud ala akhbath ma yakunun. Ya, kemudian Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah lapor kepada Rasulullah SAW. Benar wahai Rasul, orang Yahudi di belakang itu luar biasa. Mereka benar-benar melecehkan, menghinakan, dan keluar dari janji damai. Maka setelah nanti selesainya perang Ahzab, ini perang Ahzab belum selesai lagi berarti, karena nanti terakhir Allah Subhanahu wa taala kirim ya angin yang memporak-porandakan kemah-kemah 10.000 pasukan yang di depan tadi, sehingga Rasulullah SAW setelah perang Ahzab ganti kemana? Memberi pelajaran kepada Bani Quraidah ya, yang hendak menyerang dari belakang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dilanjut gak wis. Kapan dilanjut? Insya Allah bulan depan. Semoga para hadirin hadirat bisa melanjutkan untuk menyimak bersama kisah tentang perang Ahzab, dan selanjutnya adalah perang dengan Bani Quraidah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.